Dika adalah seorang fotografer lepas yang sedang berada di masa sulit dalam hidupnya. Beberapa bulan terakhir, pekerjaannya sepi, hubungannya dengan tunangannya kandas, dan ayahnya baru saja meninggal akibat serangan jantung mendadak. Untuk sementara, Dika memutuskan kembali ke kampung halaman ibunya di Jawa Tengah, berharap suasana pedesaan dapat menenangkan pikirannya. Sahabat lamanya, Bayu, mengundangnya untuk menghadiri pernikahan di desa terpencil yang cukup jauh dari tempat Dika tinggal. Meski ragu, Dika memutuskan untuk datang sebagai bentuk penghormatan. Bayu adalah salah satu teman terdekatnya sejak kecil, seseorang yang dulu selalu mendukungnya di masa sulit. Perjalanan ke acara itu berjalan lancar hingga malam tiba. Seusai pesta, Dika memilih pulang sendiri meski Bayu menawarkan penginapan. Namun, perasaan cemas tiba-tiba menyelimuti Dika saat menyadari bahwa GPS di ponselnya mati. Jalan yang ia lalui berubah menjadi semakin gelap dan sempit. Ia berusaha kembali ke jalan utama, tetapi setiap belokan justru membawanya ke arah yang lebih asing. Saat itulah ia melihat papan kayu tua dengan tulisan besar, "Selamat." Tidak ada penjelasan lain, tidak ada nama desa. Karena tidak punya pilihan lain, Dika mengikuti jalan itu, berharap dapat menemukan tempat untuk bertanya atau bermalam. Dika meninggalkan pesta pernikahan Bayu dengan perasaan lelah, namun ia merasa tenang karena acara berjalan lancar. Perjalanan pulangnya, yang seharusnya hanya memakan waktu 2 jam, mulai terasa aneh ketika ia menyadari bahwa GPS di ponselnya mati total. Tidak ada sinyal, dan baterainya mulai menipis. Ia menyusuri jalan yang semakin sempit, dikelilingi hutan gelap di kanan dan kiri. Udara di luar mobil terasa dingin dan sunyi, membuatnya merasa seolah-olah ia memasuki dunia lain. Saat ia mulai panik, matanya menangkap papan kayu tua dengan tulisan besar berbunyi, "Selamat." Papan itu terlihat tua, dengan catnya yang hampir memudar. "Selamat," gumamnya. "Selamat apa?" Karena tidak ada pilihan lain, ia mengikuti jalan tersebut. Setelah beberapa menit, ia tiba di sebuah desa kecil. Rumah-rumah kayu tua berjajar, sebagian besar lampunya redup. Tidak ada kendaraan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di tengah jalan utama, ia melihat seorang pria tua berdiri sambil memegang tongkat. "Kau tersesat, Nak?" tanya pria itu dengan suara pelan namun ramah. Dika mengangguk. "Iya, Pak. Saya mencari jalan keluar. Apa desa ini dekat dengan jalan utama?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Istirahat dulu di sini. Besok kau bisa melanjutkan perjalanan." Meski merasa ragu, Dika akhirnya menerima tawaran pria tua itu untuk bermalam di rumahnya. Keesokan harinya, Dika berjalan-jalan di sekitar desa. Ia ingin memastikan bahwa ia bisa menemukan jalan keluar. Namun, semakin ia mengamati desa itu, semakin banyak keanehan yang ia rasakan. Penduduk desa, meskipun ramah, tampak seperti memiliki sesuatu yang aneh. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat, dan gerakan mereka lambat, seperti sedang menjalankan rutinitas tanpa jiwa. Saat Dika mencoba berbicara dengan mereka, jawabannya selalu singkat dan penuh teka-teki. "Kapan terakhir ada orang dari luar yang datang ke sini?" tanya Dika kepada seorang wanita tua di pasar kecil desa. Wanita itu tersenyum samar. "Kau bukan yang pertama, Nak, tapi mungkin kau yang terakhir." Jawaban itu membuat bulu kuduk Dika meremang. Ia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Malam hari di rumah pria tua, suasana menjadi lebih mencekam. Saat mencoba tidur, Dika mendengar suara langkah kaki di luar jendela. Ia menahan napas, berharap itu hanya hewan liar. Namun, suara itu semakin mendekat. Ia memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Di bawah sinar bulan, ia melihat sosok manusia berdiri di tengah jalan, menghadap langsung ke rumah. Sosok itu diam saja, tidak bergerak. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan gelap dengan mata kosong yang bersinar samar. Dika menarik tirai dengan cepat, berharap itu hanya halusinasinya. Namun, beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. "Pak, ada yang mengetuk pintu," bisiknya kepada pria tua.
Pria itu menoleh dengan wajah serius. "Jangan buka. Mereka hanya ingin melihat apakah kau takut." Keesokan harinya, Dika mulai menjelajahi rumah pria tua itu. Ia menemukan sebuah ruangan kecil yang penuh dengan barang-barang lama. Di sudut ruangan, terdapat sebuah cermin besar dengan bingkai kayu yang diukir rumit. Ketika Dika melihat ke cermin itu, ia merasa ada sesuatu yang salah. Bayangannya tampak bergerak lebih lambat darinya, seperti tertinggal beberapa detik. Pada satu titik, bayangan itu tersenyum lebar, meskipun Dika tidak tersenyum. Ia merasa mual dan cepat-cepat meninggalkan ruangan itu. Pria tua akhirnya menceritakan sedikit tentang desa itu kepada Dika. Ia mengatakan bahwa desa ini bukanlah desa biasa. Orang-orang yang datang ke sini biasanya tersesat, seperti kau. Tapi desa ini memilih siapa yang bisa pergi dan siapa yang tidak. Menurut legenda, desa itu dulunya adalah tempat persembunyian orang-orang buangan, tetapi perlahan berubah menjadi tempat gaib yang tidak terikat oleh waktu atau ruang. Penduduknya adalah jiwa-jiwa yang terperangkap, kehilangan kehidupan aslinya. "Jadi, bagaimana saya bisa keluar dari sini?" tanya Dika. Pria itu hanya menggeleng. "Hanya kau yang bisa menemukannya, Nak. Tapi waktu tidak berpihak padamu." Mendengar perkataan pria tua itu, dengan perasaan takut dan cemas yang menyelimuti dirinya, Dika memutuskan untuk pergi mencari jalan keluar sendiri. Ia mengikuti jalan utama desa hingga ke ujung, tetapi yang ia temukan adalah tempat yang sama seperti titik awalnya. Setiap jalan yang ia pilih selalu kembali ke tempat semula. Seolah-olah desa itu berputar. Ia mulai merasa kehilangan kendali atas realitas. Tubuhnya terasa lemah, dan pikirannya dipenuhi dengan bisikan-bisikan yang memanggil namanya dari kejauhan. Dika mulai merasa diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Di setiap sudut mata, ia melihat bayangan yang bergerak cepat. Kadang-kadang ia mendengar suaranya sendiri, berbicara hal-hal yang tidak pernah ia pikirkan. "Jangan melawan. Tempat ini adalah milikmu sekarang," bisik suara itu. Di tengah keputusasaan, Dika bertemu dengan seorang wanita muda bernama Arini. Arini mengaku sudah tinggal di desa ini selama bertahun-tahun, meski ia tidak ingat kapan tepatnya ia tiba. Bersama Arini, Dika merasa memiliki harapan baru untuk keluar dari desa. Namun, Arini tampak menyimpan sesuatu. Gerak-geriknya kadang aneh, dan ia sering menghindari pertanyaan Dika tentang masa lalunya. Arini membawa Dika ke sebuah hutan di pinggir desa, yang ia klaim sebagai jalan keluar. Namun, hutan itu penuh dengan sosok-sosok bayangan tanpa wajah yang mengintai mereka dari balik pepohonan. Setiap kali mereka melangkah lebih dalam, suara-suara seperti erangan terdengar dari segala arah. Malam itu, di tepi hutan, Dika dan Arini duduk di dekat api unggun kecil. Dika akhirnya menanyakan hal yang sangat mengganjal pikirannya. "Arini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana kamu bisa sampai ke desa ini?" Arini menghela napas panjang. Wajahnya yang biasanya tenang tampak muram di bawah cahaya api. "Aku sudah lama di sini, Dika. Jauh lebih lama dari yang kuingat. Aku datang ke desa ini dengan alasan yang mirip seperti kamu. Aku tersesat, tapi semakin lama aku tinggal di sini, aku mulai merasa seperti bagian dari desa ini. Atau mungkin desa ini menjadi bagian dariku." Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia sudah mencoba segala cara untuk keluar, tetapi selalu gagal. Ia bahkan kehilangan jejak waktu, tidak tahu apakah ia sudah berada di sana selama bertahun-tahun atau hanya beberapa minggu. Namun, ada sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tatapan matanya mengisyaratkan bahwa ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Tetapi Dika memilih untuk tidak mendesaknya lebih jauh. Keesokan harinya, Dika tidak menyerah untuk bisa keluar dari desa itu karena ia yakin pasti ada cara untuk keluar dari sini. Saat sedang mencari-cari berharap ada sebuah petunjuk yang bisa membawanya pulang, Dika menemukan sebuah buku tua di rumah Pak Sarno. Buku itu berisi catatan tentang desa tersebut, termasuk sebuah ritual kuno yang disebut pembebasan jiwa. Menurut buku itu, untuk keluar dari desa, seseorang harus melakukan pengorbanan besar. Jiwa orang lain harus ditukar untuk membuka jalan keluar.
Dika merasa muak membaca hal itu. Ini gila, aku tidak akan mengorbankan siapapun, gumamnya. Namun, dalam hatinya, ia mulai merasa khawatir bahwa mungkin itu adalah satu-satunya cara. Ia menunjukkan buku itu kepada Arini, yang tampak pucat begitu membaca isi ritual tersebut. Kau tidak tahu apa yang sedang kau mainkan, Dika. Ritual ini berbahaya. Desa ini tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, kata Arini. Pada malam berikutnya, Dika mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam sikap Arini. Ia menjadi lebih pendiam dan sering menghilang tanpa penjelasan. Akhirnya, Dika memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Ia melihat Arini membawa buku ritual itu ke tengah hutan, menuju sebuah altar batu yang tampak kuno. Di sana, Arini mulai membaca mantra dari buku tersebut. Ia menyebut nama Dika dengan suara bergetar. Dika langsung keluar dari persembunyiannya. Apa yang kau lakukan, Arini? Arini terkejut, tetapi tidak membantah. Aku tidak punya pilihan, Dika. Desa ini akan membiarkan kita pergi, tetapi hanya jika salah satu dari kita menjadi pengorbanan. Jika bukan kau, maka aku yang akan terjebak di sini selamanya. Dika merasa dikhianati. Ia tidak pernah membayangkan Arini, yang ia percayai selama ini, akan mencoba mengorbankannya. Tetapi di balik amarahnya, ia juga melihat air mata di mata Arini. Sebuah tanda bahwa ia sendiri terjebak dalam dilema yang tidak mudah. Konfrontasi dengan Arini membuat desa itu bereaksi. Sosok-sosok bayangan yang selama ini mengintai mulai muncul dari kegelapan. Semakin banyak dan semakin nyata. Mereka mengelilingi Dika dan Arini, membuat mereka terjebak di altar batu. Dika menyadari bahwa bayangan itu bukan sekadar makhluk tak bernyawa. Mereka adalah orang-orang yang pernah tinggal di desa ini, jiwa-jiwa yang tidak pernah berhasil melarikan diri. Salah satu bayangan, yang tampak lebih besar dari yang lain, berbicara dengan suara berat. Kau tidak bisa pergi, Dika. Ini adalah rumahmu sekarang. Dika melawan bayangan itu dengan segenap keberaniannya. Ia mengambil batu dari altar dan melemparkannya ke arah bayangan terbesar. Meskipun tidak sepenuhnya mengenai, tindakan itu cukup untuk membuka celah bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah melarikan diri dari altar, Dika dan Arini kembali ke hutan gelap, berharap menemukan jalan keluar. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah pintu tua yang berdiri sendiri, seolah-olah tidak terhubung dengan apapun. Pintu itu berkilau samar di bawah cahaya bulan. Ini dia, bisik Arini. Pintu ini adalah satu-satunya jalan keluar. Namun, pintu itu terkunci. Dika ingat bahwa buku ritual menyebutkan bahwa pintu hanya akan terbuka jika jiwa seseorang dikorbankan. Saat itulah, Arini mengambil keputusan yang mengejutkan. Dika, aku yang akan tinggal di sini, katanya. Kau harus pergi. Aku sudah terlalu lama di desa ini. Jika ada yang pantas keluar, itu kau. Dika terkejut dan mencoba menghentikannya. Tetapi Arini tersenyum lembut. Aku tidak bisa lagi hidup di luar sana, Dika. Tempatku memang di sini. Arini menyentuh pintu, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi bayangan, bergabung dengan jiwa-jiwa lain di desa itu. Pintu terbuka, meninggalkan Dika dengan rasa kehilangan yang mendalam. Dika melangkah melalui pintu itu dan menemukan dirinya kembali di pinggir jalan. Tepat di tempat ia melihat papan kayu bertuliskan, "Selamat." Tetapi desa itu tidak lagi ada. Hanya hutan yang gelap dan sunyi di sekitarnya. Ketika ia memeriksa ponselnya, ia menyadari bahwa waktu di dunia nyata telah berlalu lebih dari 3 minggu. Orang-orang yang mengenalnya mengira ia sudah hilang atau meninggal. Meskipun berhasil keluar, Dika tidak pernah bisa melupakan desa itu. Dalam mimpi-mimpinya, ia sering melihat bayangan Arini yang tersenyum kepadanya, seolah-olah ingin memastikan bahwa ia baik-baik saja. Namun, di suatu malam, Dika menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Di kaca spion mobilnya, ia melihat bayangannya sendiri tersenyum lebar, meskipun ia tidak sedang tersenyum. Desa tanpa nama mungkin telah ditinggalkan, tetapi jejaknya tetap ada dalam diri Dika. Desa itu, dengan segala misterinya,
telah meninggalkan sesuatu di dalam dirinya. Sebuah pertanyaan tak terjawab, sebuah kehadiran yang tak pernah benar-benar hilang. Setelah kembali ke kehidupannya di kota, Dika mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Ia mengambil beberapa proyek fotografi kecil, berharap bahwa kesibukannya bisa mengalihkan pikirannya dari bayang-bayang kelam yang menghantuinya. Namun, rasa tidak tenang selalu hadir di sela-sela aktivitasnya. Ia merasa terus diawasi, meski tidak ada siapapun di sekitarnya. Pada suatu malam, saat sedang mengedit foto di laptopnya, Dika memperhatikan sesuatu yang aneh. Dalam salah satu foto yang ia ambil di acara pernikahan Bayu, tampak sebuah sosok berdiri di kejauhan, samar-samar di antara kerumunan. Sosok itu mengenakan pakaian tradisional. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi tubuhnya terasa sangat akrab. Itu adalah Arini. Ia terkejut, mengira ini hanya efek visual atau kesalahan kamera. Namun, saat ia memperbesar gambar, ia melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Sosok itu tersenyum kepadanya, senyuman yang sama seperti yang ia lihat di mimpi-mimpinya. Beberapa hari kemudian, Dika menerima telepon dari Bayu. Suara Bayu terdengar gelisah. "Dit, aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Tapi aku rasa ini ada hubungannya sama desa yang pernah kamu ceritakan." Dika mengerutkan dahi. "Ada apa? Yuk, maksudmu apa?" "Seminggu setelah pernikahanku, salah satu tamu bilang kalau dia menemukan sesuatu di foto-foto acaranya. Ada bayangan perempuan di beberapa foto. Aku pikir itu cuma hal biasa, sampai aku sendiri melihatnya. Perempuan itu berdiri di belakangku di beberapa gambar. Dan wajahnya, ya Tuhan, Dik, itu terlihat seperti seseorang yang aku nggak kenal. Tapi dia seperti melihat langsung ke arah kamera." "Wajahnya seperti apa?" Dika bertanya dengan gugup. Bayu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku nggak yakin, tapi dia mirip seseorang yang pernah kamu ceritakan. Namanya Arini, kah?" Darah Dika langsung berdesir. Bayu tidak mungkin tahu tentang Arini kecuali desa itu atau sesuatu darinya mencoba menghubungkan mereka. Malam itu, Dika memutuskan untuk membuka kembali buku tua yang ia ambil dari desa tanpa nama. Buku itu tampak berbeda, seolah-olah tulisan di dalamnya berubah setiap kali ia membukanya. Kali ini, halaman-halamannya menampilkan simbol-simbol aneh dan kalimat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di salah satu halaman, ia menemukan sebuah tulisan yang berbunyi, "Jiwa yang kembali membawa jejak, membuka pintu baru bagi desa." Kalimat itu membuatnya panik. Apakah desa itu mencoba kembali melalui dirinya? Ia memutuskan untuk membakar buku itu, tetapi api yang ia nyalakan di halaman rumahnya hanya memadamkan api lilin, seolah buku itu tidak bisa dihancurkan. Malam berikutnya, Dika terbangun mendadak oleh suara ketukan di pintunya. Ia merasa deja vu, mengingat malam di rumah pria tua di desa itu. Dengan jantung berdegup kencang, ia melangkah perlahan ke arah pintu dan mengintip dari lubang intip. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia berbalik, bayangan seseorang tampak berdiri di cermin ruang tamu. Dika mendekati cermin itu dengan langkah ragu. Ia melihat bayangannya sendiri, tetapi seperti sebelumnya, bayangan itu tidak mengikuti gerakannya dengan sempurna. Sebaliknya, bayangan itu mulai tersenyum lebar. "Arini," bisik Dika tanpa sadar. Bayangan itu tiba-tiba berbicara. "Desa itu menunggumu. Dika, kau belum selesai." Dika terhuyung mundur, merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam kepanikannya, ia mengambil kamera di mejanya dan memotret cermin itu. Kilatan lampu flash memenuhi ruangan, dan saat ia melihat layar kamera, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dalam gambar itu, tidak hanya ada bayangannya, tetapi juga sosok Arini berdiri di belakangnya, menatap dengan senyum yang familiar. Dika mencoba mencari bantuan, tetapi setiap orang yang ia ceritakan menganggapnya sudah kehilangan akal. Ia kembali menghubungi Bayu untuk mencari dukungan. Tetapi telepon Bayu tidak pernah tersambung lagi. Saat ia mencoba mencari alamat rumah Bayu, ia mendapati hal yang lebih mengerikan. Bayu dan keluarganya dikabarkan hilang.
seolah-olah mereka lenyap dari muka bumi. Dengan rasa putus asa, Dika memutuskan untuk kembali ke titik di mana ia pertama kali melihat papan kayu bertuliskan, "Selamat." Ia membawa kamera dan buku tua itu, berharap menemukan jawaban atau setidaknya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Saat ia tiba di lokasi itu, hutan di sekitarnya tampak lebih gelap dari yang ia ingat. Papan kayu itu sudah tidak ada, tetapi sebuah pintu tua berdiri tegak di tengah jalan setapak. Pintu yang sama seperti yang ia lihat di hutan desa tanpa nama. Dika tahu bahwa memasuki pintu itu berarti ia mungkin tidak akan pernah kembali. Tetapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak melakukannya, jejak desa itu akan terus menghantui hidupnya. Dengan napas yang berat, ia membuka pintu itu dan melangkah masuk. Di sisi lain pintu, ia kembali ke desa tanpa nama. Desa itu tampak lebih sepi dan menyeramkan dari sebelumnya. Sosok-sosok bayangan berdiri di setiap sudut, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Arini berdiri di tengah desa, menunggunya dengan senyuman lembut. "Kau kembali," kata Arini. "Desa ini telah memanggilmu. Dika, kau adalah bagian darinya sekarang." Dika merasa tubuhnya semakin berat. Ia mencoba melawan, tetapi sesuatu menariknya ke dalam desa itu, seolah-olah jiwanya telah menjadi milik tempat itu. Akhirnya, Dika menjadi salah satu bayangan di desa tanpa nama, terjebak di antara kehidupan dan kematian. Di dunia nyata, kamera Dika ditemukan di tepi jalan di hutan tempat ia terakhir kali terlihat. Foto terakhir di dalamnya menunjukkan sebuah pintu tua yang terbuka lebar, tetapi tidak ada yang berdiri di depan pintu itu. Hanya kegelapan di dalamnya.